Selamat datang teman-teman sekalian. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita mendeklarasikan sebuah variabel di dalam bahasa pemrograman JavaScript. Jadi dalam mendeklarasikan sebuah variabel di dalam JavaScript itu ada 3 caranya. Yang pertama kita bisa membuatnya dengan keyword var. Misalnya kita membuat variabel nama, kita bisa membuat var nama. Lalu kita juga bisa membuat dengan let nama. Dan kita juga bisa membuatnya dengan const nama. Const nama seperti ini. Jadi caranya ada 3. Pertama var, kita bisa menggunakan var. Kita juga bisa menggunakan let. Kita akan juga bisa menggunakan const. Oke, bagaimana cara menggunakan ketiga ini? Langsung saja kita praktekkan. Jadi kita buat new file, Ctrl S. Kita buat nama filenya index.html. Enter. Nah, setelah seperti ini kita bisa membuat HTML seperti ini. Lalu kita buat pertemuan 8. Lalu di bodinya ini kita buat H1. Lalu H1-nya ini kita isi dengan judul mendeklarasikan variabel di JavaScript. Nah, setelah seperti itu, ini di bawah body, akhir bodinya ini kita buat text script seperti ini. Nah, lalu di sini kita tuliskan JavaScript kita di tag antara script ini. Namun sebelum itu ini kita Ctrl S, lalu kita klik kanan open in browser. Nah, jadi kita sudah memiliki halaman yang seperti ini. Lalu untuk mencek apakah JavaScript-nya sudah berjalan atau tidak, kita bisa menulis seperti ini, console.log. Baru kita tuliskan pesan, misalnya halaman ini sudah dimuat dengan JavaScript. Oke, seperti ini aja. Ctrl S, lalu yang tadi kita refresh. Nah, untuk mencek apa perintah yang kita ketikkan, karena kita menggunakan perintah console.log, artinya tulisan ini akan dicetak di konsol. Bagaimana cara kita melihat di konsol di browser? Jadi kita klik kanan, open in inspect. Setelah kita inspect, kita bisa arahkan ke tab konsol seperti ini. Lalu kita bisa melihat bahwa halaman ini sudah dimuat dengan JavaScript. Nah, jadi untuk melihat apapun yang kita tuliskan dengan konsol seperti ini nanti, misalnya kita buat aja satu baris lagi, misalnya console.log. Lalu kita tuliskan pesannya, ini adalah konsol seperti ini. Ctrl S. Lalu ini kita refresh. Nah, maka di konsolnya akan bertambah satu baris lagi. Seperti itu kawan-kawan. Nah, jadi langsung saja kita buat variabel. Bagaimana cara kita mendeklarasikan variabel di JavaScript ini? Nah, caranya seperti yang tadi, kita bisa menggunakan var seperti ini. Misalnya kita buat variabel nama var nama, misalnya kita isi sama dengan Depandri seperti ini, atau nama teman-teman sekalian. Ini tidak harus Depandri Purba ya, Purba seperti ini. Ctrl S. Lalu nama ini misalnya kita console.log nama. Ctrl S. Jadi ketika halamannya nanti kita refresh, harusnya konsolnya akan mencetak Depandri Purba seperti ini. Oke. Jadi kita sudah berhasil mendeklarasikan variabel. Nah, bagaimana jika kita ingin mendeklarasikan dengan let? Kita juga bisa menuliskan misalnya let nama sama dengan misalnya kita buat lagi Depandri Purba 2 seperti ini. Ctrl S. Lalu kita refresh ini. Error. Identify nama has error. Iya, karena kenapa? Karena nama sudah dideklarasikan kan seperti ini kan. Jadi kita buatlah nama satu lah ya. Nama satu, Ctrl S. Lalu kita reload halamannya. Nah, tetap juga mencetak Depandri Purba. Namun ini belum yang di nama yang kedua kan. Karena nama kedua adalah Depandri Purba 2. Nah, kenapa belum ada dicetak di sini Depandri Purba 2? Karena kita belum memberikan perintah untuk mencetak nama satu kan. Jadi kita buat seperti ini, console.log baru nama satu, Ctrl S.
harusnya dia akan mencetak 2 halaman. Nah, depan purba 2. Seperti itu. Nah, bagaimana cara kita membuat dengan cons? Nah, sama saja, cons seperti ini, baru cons nama 2 ya. Nama 2 atau di sini nama 3 aja lah, kita buat nama 3, ini nama 2. Lalu yang di konsol nama 2. Nah, nama 3 kita isi dengan Depanri Purba 3, Ctrl S. Lalu kita refresh. Nah, tetap juga belum dicetak karena kenapa? Belum kita perintahnya kan, belum diberikan perintahnya. Jadi kita berikan console.log nama 3, Ctrl S. Nah, ketika Ctrl S lalu kita refresh, nah dia sudah mencetak 3. Namun, apa sebenarnya perbedaan antara ketiga ini? Nah, jadi seperti ini kawan-kawan. Perbedaan antara ketiga ini adalah bahwa let dan cons ini adalah penulisan di ES6 ya. Jadi pada S5 kita masih menuliskan variabelnya dengan var nama, walaupun di sini juga masih bisa. Tapi untuk penulisan JavaScript terbaru ini kita tidak disarankan untuk menggunakan var. Jadi ini kita hapus seperti ini. Hapus. Jadi kita harus menggunakan let dan cons. Ini hanya saran saja ya, karena lebih akurat let dan cons. Nah, karena lebih akurat dia let dan cons kawan-kawan. Misalnya kita coba aja ya. Kalau var ini tanpa dideklarasikan, dia akan mendeklarasikan var secara otomatis. Makanya kurang akurat saya bilang. Misalnya kita ingin mendeklarasikan nama. Jadi kita tulis saja seperti nama sama dengan Depanri Purba Ctrl S. Maka ini akan tidak ada error. Jadi ini akan langsung dideklarasikan nama. Jadi kalau di konsolnya ini misalnya kita ketikkan nama seperti nama. Nah, dia akan mencetak juga Depanri Purba. Misalnya kita konsol aja sini ya. Console.log nama. Ctrl S lalu ini kita refresh. Nah, dia tetap juga mencetak nama Depanri Purba. Jadi di situ satu kurang akuratnya ya. Nah, seperti ini baru kita buat seperti ini lagi. Var nama. Seperti ini ya, titik koma Ctrl S. Lalu kita refresh. Dia tidak ada error. Padahal kita sudah mendeklarasikan 2 kali. Bagaimana jika kita ingin salah deklarasikan, misalnya codingan kita sudah panjang, ceritanya sudah panjang, lalu kita mendeklarasikan sekali lagi, misalnya var nama, misalnya kita buat lagi isinya, misalnya Anthony Purba seperti ini, Ctrl S. Lalu ini kita refresh seperti ini. Maka ketika kini kita tulis nama, maka yang tampil adalah Anthony Purba. Padahal harapan kita ini adalah variabel yang baru. Nah, padahal kita ingin mencetak yang nama yang pertama, kan seperti itu. Jadi ini kurang akurat dan tidak ada dikasih tahu error. Nah, makanya sebaiknya kita tidak menggunakan var ini. Jadi var kita ganti aja dengan let seperti ini, let atau cons seperti ini. Nah, namun apa perbedaan antara cons dengan let? Nah, seperti ini kawan-kawan. Jadi ketika kita menggunakan let seperti ini, let nama sama dengan Depanri Purba seperti ini. Seperti ini kan, baru misalnya kita tanpa sengaja membuat deklarasikan satu lagi let nama seperti ini ya, tanpa sengaja ini ceritanya ya. Misalnya kita buat Anthony Purba seperti ini, Ctrl S lalu kita refresh. Ini akan error. Nah, nama sudah dideklarasikan. Nah, di sini agak sedikit di sini agak terbantu kita sedikit ya, mendeklar ada error dikasih tahu. Oke, lalu bagaimana kita misalnya pada suatu ketika kita ingin mengganti variabel nama di kondisi tertentu seperti itu kan? Misalnya kita buat seperti ini, if kita ingin mengganti variabel isi dari nama ya, if misalnya satu sama dengan true, maka namanya diganti dengan misalnya depan Anthony Purba. Nah, seperti ini ya. Lalu di bawah baru kita konsol. Apa hasilnya? Console.log nama seperti ini. Ctrl S. Jadi harusnya yang tampil adalah satu is not defined. Oh, satu is not defined.
satu is not defined. Kenapa satu tidak tahu kan? Karena belum ada kita deklarasikan si satu itu. Satu itu apa isinya? Nggak tahu si JavaScript. Jadi kita deklarasikan di sini. Let satu atau cons ya, cons satu. Nah, seperti aja dulu cons satu. Jadi kawan-kawan, kalau di JavaScript kita tidak perlu menuliskan titik koma seperti ini ya. Tapi kalau sudah kita tuliskan itu tidak masalah. Tapi tidak kita tuliskan juga tidak masalah. Beda dengan PHP. Kalau kita menuliskan di PHP, kita harus menuliskan titik koma. Kalau tidak kita tuliskan, maka kodenya akan error seperti itu. Nah, jadi kalau di JavaScript ini tidak perlu. Jadi ini kita hapus Ctrl S. Nah, jadi kita seperti ini. Missing syntax X const in const declaration missing in. Ini pakai let aja kita buat. Pakai let satu seperti ini. Ctrl S. Lalu ini kita refresh. Maka dia akan mencetak define purba. Kenapa? Ya karena satu belum tentu apa nilainya ya. Belum Anthony purba. Jadi ini kita kasih seperti nilai satu sama dengan. Jadi kalau const teman-teman ya, dia harus langsung kita deklarasikan isinya. Misalnya ini const ya. Kalau kita buat const satu seperti ini error. Ctrl S. Lalu ini kita refresh error. Nah, harus kita deklarasikan misalnya satu itu apa isinya. Misalnya kita kasih true seperti ini. Ctrl S, maka ini akan tidak error. Nah, dia akan mencetak Anthony purba. Kenapa? Karena satunya benar. Jika satunya benar, namanya diganti jadi Anthony purba, lalu tampilkan namanya seperti itu. Jadi disinilah si let itu berguna. Jadi satu perbedaannya tadi, const itu kalau kita mendeklarasikan const, dia harus langsung dideklarasikan isinya. Nah, itu satu kawan-kawan. Jadi tadi kan kita misalnya kita buat seperti ini. Ini const satu saja seperti ini, Ctrl S. Ini akan error. Nah, jadi ini harus diisi misalnya false seperti ini. Atau true. Jadi kita buat true biar diganti namanya kan. Nah, seperti itu. Beda dengan kalau kita mendeklarasikan dengan let. Kalau ini kita deklarasikan dengan let seperti ini, let satu, misalnya ini tidak, kita hanya mendeklarasikan ini ceritanya, baru nanti suatu ketika kita ganti isi dari satu ini, Ctrl S, maka ini masih bisa dijalankan. Nah, seperti itu. Lalu kita cari dulu apa isi dari satu itu ya, satu seperti ini. Nah, dia tetap juga mendeklarasikan bahwa satu tidak kita ketahui berapa isinya. Nah, seperti itu. Lalu itu perbedaan pertama. Lalu perbedaan keduanya, namanya kan konsol namanya bisa diganti dia. Tadi isinya dipanggil purba, lalu ketika satunya bernilai benar diganti dengan Anthony purba. Lalu kita konsol, maka yang tampil adalah Anthony purba. Jadi namanya bisa diganti jika kita menggunakan let. Nah, bagaimana jika kita menggunakan const? Misalnya const ini kita ganti jadi const nama seperti ini, dipanggil purba. Lalu di sini jika satunya bernilai benar, jadi ini kita ganti juga dengan const ya. Const satu sama dengan kita buat true. Jadi harusnya harapan kita ketika di konsol nanti yang tampil adalah Anthony purba. Harusnya seperti itu. Secara logika kita akan seperti itu kawan-kawan kan. Nah, ternyata tidak seperti itu teman-teman. Dia akan error. Nah, ini tidak akan bisa diganti. Kalau kita sudah menggunakan const, variabelnya isinya akan tetap juga depan purba sampai kapanpun. Jadi ini tidak bisa akan diganti kalau kita menggunakan const. Jadi itu perbedaannya pertama kawan-kawan. Perbedaan yang kedua ya. Jadi perbedaan yang pertama tadi, kalau kita menggunakan const, isi dari variabelnya harus langsung kita isi, tidak boleh kita kosongkan. Misalnya const nama sama dengan depan purba harus kita langsung kita isi, tidak boleh. Misalnya const nama titik koma. Misalnya const nama langsung aja kita isi nilainya. Dan baru yang kedua, kalau kita menggunakan const, isinya harus kita tidak bisa kita rubah-rubah. Nah, namun walaupun saya katakan demikian teman-teman, tidak bisa dirubah-rubah. Itu berbeda ceritanya jika kita mendeklarasikan nama itu misalnya const nama, misalnya isinya bukan string ya, bukan string ataupun boolean ataupun angka ya. Berbeda jika kita menggunakan constnya itu kita isi dengan array ataupun kita objek. Nah, kita contohkan teman-teman. Jadi misalnya seperti ini. Kita buat const
cons nama sama dengan Depandri Purba. Pertama seperti ini, Depandri Purba. Lalu di bawah kita rubah namanya menjadi Anthony Purba. Anthony Purba. Lalu di bawah kita konsol .log nama. Nah, jika seperti ini kita Ctrl S, baru kini kita refresh, ini akan error ya. Kenapa? Karena cons tidak bisa diganti. Nah, ini masih bisa kita terima kan, seperti itu. Baru misalnya kita isi ini dengan array ya, array. Maka ini kita buat seperti ini. Misalnya 1 Depandri Purba. Misalnya 1 Anthony Purba. Baru yang kedua misalnya Minalda Purba. Baru yang ketiga misalnya kita isi dengan Feriandoni Purba, seperti ini. Lalu di sini kita konsol aja dulu namanya ya. Namanya kita konsol Ctrl S. Lalu kita refresh. Maka akan ditampilkan 3 isi ya, array 3 isinya. Nah, lalu kita ingin ceritanya yang menambah ya. Lalu kita buat nama titik push. Baru kita buat Depandri Purba. Lalu kita konsol, maka harusnya nambah jadi 4. Nah, jadi nambah dia Depandri Purba. Jadi walaupun kita mendeklarasikan dengan cons, kalau yang isinya adalah array, masih bisa dirubah. Jadi itu misalnya kita nanti ingin membuat sebuah variabel dengan cons, namun kita ingin bisa mengubah ruangnya, kita isi aja dengan array atau dengan objek. Misalnya seperti ini. Objeknya ya, kita buat ini objek ya. Nah, seperti ini. Jadi apa itu objek? Mungkin ada yang bertanya, apa itu objek ya? Objek itu memiliki properties dan method. Method itu apa? Ya, method ini bisa isinya nanti function ya. Properti itu isinya ya variabel biasa-biasa. Namun untuk sementara kita tidak fokus apa itu objeknya ya. Jadi kita akan fokus bagaimana kita mengisi sebuah variabel dengan objek. Nah, jika kita ingin mengisi variabel dengan objek, kita mesti seperti ini. Ini nama, baru buka kurung kurawal seperti ini. Lalu kita bisa menulis nama, misalnya nama 1 ya, nama 1 titik 2. Di sini kawan-kawan ya, titik 2. Titik 2 baru kita tulis misalnya Anthony Purba. Baru koma seperti itu, nama 2 titik 2 misalnya. Baru Minalda Purba. Baru yang ketiga ya, nama ketiga misalnya nama 3 kita isi dengan Feriandoni Purba, seperti ini. Nah, jadi kita memiliki 3 propertiesnya. 3 ada nama 1, nama 2, nama 3 ya. Jadi ketika namanya kita konsol seperti ini, harusnya tampil juga 3. Nah, ada Anthony Purba, Minalda Purba, Feriandoni Purba, seperti ini. Ini adalah objek ya. Oke. Jadi ini misalnya kita tambahkan 1 lagi ya, nama 4 lah, nama 4. Sana nama 4 Depandri Purba, seperti ini, Purba. Lalu ini Ctrl S, maka yang tampil harusnya ada lagi tambah 1 lagi, nama keempat Depandri Purba. Nah, ceritanya saya mau, nama saya salah. Misalnya saya mau Depan aja seperti itu, Depan Purba seperti itu ya. Saya bisa merubahnya seperti ini. Nama titik nama 4 itu harusnya Depan Purba. Lalu ketika ini kita konsol, harusnya nama keempat itu sudah berubah. Nah, jadi nama keempatnya sudah Depan Purba. Nah, jadi bisa kita rubah kawan-kawan. Nah, itu dia. Jadi pertama sebaiknya saya sarankan kita menggunakan let dan cons ya. Lalu kalau kita ingin consnya bisa dirubah nilainya, kita biasanya harus mengisinya dengan array ataupun objek. Nah, mungkin untuk kali ini teman-teman sekian dulu video yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan jika ada yang perlu untuk dipertanyakan, silahkan tanya di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.